Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan tercurah selalu pada junjungan kita uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang turunan trigonometri, yaitu untuk latihan penilaian harian. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, perhatikan soal berikut ini. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 6 sin x dikurang 7 cos x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, kamu harus mengingat kembali bahwa kalau ada fungsi y sama dengan sin x, ini turunannya atau y aksennya adalah cos x. Kemudian kalau ada fungsi y sama dengan cos x, maka turunannya atau y aksennya sama dengan min sin x. Oke, nah berarti dari soal ini kita bisa mencari turunan dari f aksen x, yaitu sama dengan 6 cos x dikurang 7 dikali min sin x. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 6 cos x ditambah 7 sin x. Oke, bisa dipahami ya? Ya, soal selanjutnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 8 sin 2x dikurang 4 cos 3x. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kembali kita ingat, ya, kalau ada rumus y sama dengan ya sin ax, maka ini y aksennya adalah a cos ax. Oke, begitu juga kalau y sama dengan cos ax, maka y aksennya adalah min a sin ax. Oke, sekarang kita selesaikan turunan dari fx, yaitu f aksen x sama dengan, nah ini 8-nya tetap ya, kita tulis 8 dikali, nah turunan sin 2x itu menjadi 2 cos 2x. Oke, dikurang 4 dikali, nah turunan cos 3x itu adalah 3 dikali min sin 3x. Ya, berarti kalau kita lanjutkan menjadi 16 cos 2x ditambah 12 sin 3x. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan soal tentukan turunan dari fx sama dengan 4 sekan 5x min 2. Ya, kita ingat kembali kalau fungsi trigonometrinya y sama dengan sekan AX gitu ya. Nah, berarti ini Y aksennya sama dengan A kali sekan AX dikali tangen AX. Oke, berarti kita gunakan untuk mencari turunan fx, yaitu f aksen x ini sama dengan 4-nya tetap ya. Berarti dikali 5x min 2, ini jadi 5 ya, sekan 5x min 2 dikali tangen 5x min 2. Berarti bisa kita tulis 20 sekan 5x min 2 dikali tangen 5x min 2. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan turunan dari fx sama dengan min 2 kotangen dalam kurung 6 min 4x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kalau fungsinya y sama dengan kotangen AX. Maka ini Y aksennya adalah min A kosekan kuadrat AX. Ya. Sehingga turunan dari Fx bisa kita tulis F aksen X sama dengan min 2-nya tetap ya dikali. Nah, turunan dari 6 min 4x itu adalah min 4. Kemudian turunan dari kotangen adalah min kosekan kuadrat 6 min 4x. Berarti kalau kita tulis f aksen x sama dengan ya min 8 kosekan kuadrat dalam kurung 6 min 4x. Oke, bisa dipahami ya? Ya, perhatikan sekarang kita diminta untuk menentukan turunan dari fx sama dengan 10 sin pangkat 3 dari 3x min 5. Jadi yang kita turunkan itu pangkatnya dulu. Misalnya seperti ini, f aksen x sama dengan 10-nya tetap, kemudian pangkat 3-nya ini kan turun. Jadi 3
sin. Nah, karena turunan pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Tetap ini 3x min 5 ya, dikali sekarang turunan sinnya apa? Cos. Tetap sudutnya 3x min 5 baru kamu kalikan turunan dari 3x min 5 yaitu 3. Oke, berarti sampai sini ini menjadi 90 sin kuadrat 3x min 5 dikali cos 3x min 5. Oke, sampai sini sebenarnya sudah benar, cuma biasanya harus disederhanakan. Nah, ini penyederhanaannya 90 diubah menjadi 45 kali 2, ya. Kemudian sin kuadrat ini dipecah menjadi sin 3x min 5 dikali sin 3x min 5. Nah, ini tetap cos ya 3x min 5 gitu ya. Nah, kemudian ya yang 2 ini bersama sin ini didekatkan nih. Jadi nulisnya 45 kali sin 3x min 5 dikali 2 sin 3x min 5 dikali cos 3x min 5. Kamu perhatikan, ini kita sederhanakan, ini bentuknya mirip dengan apa? Mirip dengan rumus 2 sin A kali cos A. Ya, berarti menjadi sin 2A. Nah, ya, sehingga soal ini jadi berubah. Jadi 45 sin 3x min 5 dikali sin 2 kali 3x min 5. Berarti terakhir jawabannya adalah 45 sin 3x min 5 kali sin 6x min 10. Ya, ini biasanya jawabannya sampai seperti ini. Oke, perhatikan. Sekarang tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kali sin x. Nah, kamu perhatikan. Ini bentuk soalnya adalah bentuk fx sama dengan u kali v ya. Gitu ya. Berarti kalau bentuk seperti ini, kamu lihat u-nya mana? U-nya adalah 2x, maka u aksennya adalah 2. Kemudian v-nya itu adalah sin x, maka v aksennya itu adalah cos x ya. Nah, rumus f aksen x dengan bentuk u kali v ini adalah u aksen v ditambah u kali v aksen. Berarti kalau kamu substitusi nilainya, u aksennya 2 dikali v-nya itu adalah sin x ditambah u-nya itu adalah 2x dikali v aksennya adalah cos x ya. Jadi ini adalah turunan dari 2x dikali sin x. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang tentukan turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 kali cos 2x. Nah, ini bentuknya ya, bentuk dari u kali v ya. Berarti u kali v ini kamu lihat u-nya adalah x pangkat 3, maka u aksennya adalah 3x kuadrat. Kemudian v-nya itu adalah cos 2x. Maka v aksennya kamu bisa tulis min 2 sin 2x. Gitu ya. Nah, fx sama dengan u kali v. Berarti f aksennya adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Berarti kalau kamu ganti menjadi x 3x kuadrat kali ya cos 2x gitu ditambah u-nya kamu lihat adalah x pangkat 3 ya. U-nya itu x pangkat 3 kemudian dikali min 2 sin 2x. Berarti kalau dilanjutkan menjadi 3x kuadrat kali cos 2x dikurang 2x pangkat 3 kali sin 2x. Nah, ini adalah turunan dari x pangkat 3 kali cos 2x. Oke, perhatikan, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 6 sin 5x kali cos 5x. Perhatikan,
ini pada dasarnya bentuknya adalah bentuk U kali V ya. Nah, tapi kalau kita gunakan bentuk ini, itu akan sangat panjang sekali penyelesaiannya. Maka kita ingat, ya sekali lagi kamu ingat, ada rumus di trigonometri yaitu 2 sin A kali cos A itu sama dengan sin 2A. Nah, ini kita coba gunakan bentuk ini. Jadi ini fx-nya saya ubah dulu. Fx sama dengan 6-nya saya ubah menjadi 3 kali 2 sin 5x dikali cos 5x. Gitu ya. Nah, berarti ini ya bentuknya mirip dengan ini kan? Mirip dengan 2 sin A kali cos A, di mana A-nya adalah 5x. Berarti fx-nya bisa kita tulis 3 sin 2 kali 5x. Berarti kita dapatkan fx-nya itu 3 sin 10x. Nah, ini baru kamu cari turunannya. Ya, maka f aksen x-nya ini kamu dapatkan 3, ya, turunan dari 10x itu 10, turunan dari sin adalah cos 10x. Berarti sama dengan 30 cos 10x. Jadi ini mempermudah ya mencari turunan dari 6 sin 5x kali cos 5x. Sekarang kita perhatikan, jika fungsi fx sama dengan 4 sin 2x dikurang 2 cos x, maka tentukan nilai dari f aksen pi per 3. Ya, jadi kita diminta untuk mencari nilai dari turunan ini. Ya, kita turunkan dulu nih. Ya, f aksen x-nya ini kan berarti jadi 4 kali 2 cos 2x. Ya, dikurang 2 dikali min sin x. Ya, kalau kita sederhanakan menjadi 8 cos x plus 2 sin x. Nah, perhatikan yang ditanya adalah f aksen pi per 3. Pi per 3 itu nilainya sama dengan 60 ya. Berarti boleh kamu tulis 8 cos 2 kali 60 ditambah 2 sin 60. Berarti ini sama dengan 8 cos 120 tambah 2 sin 60. Nah, sekarang nilai dari cos 120 itu berapa? Itu sama dengan cos 60 ya. Tapi karena di kuadran 2 dia negatif. Jadi 8 kali min setengah. Tambah 2 kali sin 60 setengah akar 3. Berarti jawabannya min 4 tambah akar 3. Oke. Ya, sekarang tentukan turunan dari fx sama dengan 2 cos x tambah 3 dikali 2 cos x min 3. Nah, sekarang kamu perhatikan, secara sekilas ini adalah bentuknya U dikali V. Oke? Nah, tapi sekali lagi, kalau kamu gunakan bentuk U kali V untuk tipe soal seperti ini akan kesulitan ya, karena caranya sangat panjang. Nah, sekarang kamu perhatikan, kita tulis lagi soalnya di sini. Fx sama dengan 2 cos x tambah 3 dikali 2 cos x min 3. Kamu perhatikan, ini bentuknya mirip dengan perkalian sekawan kan? Yaitu A tambah B dikali A min B. Ya, ini jadi apa? A kuadrat min B kuadrat. Nah, soal ini bisa kita sederhanakan bentuknya. Ya, jadi fx sama dengan ya ini 2 cos x kali 2 cos x jadi 4 cos kuadrat x. Nah, kemudian yang bagian belakang saja kamu kalikan lagi. 3 kali min 3 min 9. Ya, jadi soal ini kita ubah ke bentuk sederhana seperti ini. Nah, baru kamu cari turunannya. F aksen X sama dengan 4. Nah, pangkatnya turun dulu ke bawah jadi 2 kali cos-nya berkurang 1, pangkatnya jadi cos X. Kemudian turunan cos adalah min sin X. Nah, turunan 9 adalah 0. Nah, ini kalau kamu lanjutkan, bisa ditulis min 4 kali 2 cos X kali sin X. Perhatikan,
sampai sini sebenarnya udah benar. Tapi kamu lihat, ini adalah rumus dengan bentuk sin A kali cos A. Yaitu jadi sin 2A. Sehingga jawaban yang paling tepat F aksen X adalah min 4 sin 2X. Ya, ini jawaban yang paling sederhana. Oke, sekarang perhatikan. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan sin 8x per sin 4x. Ya, kamu perhatikan, ini adalah bentuk turunan yang bentuknya adalah U per V. Ya, tidak salah kalau kita menggunakan bentuk ini. Tapi kamu ingat, ini bentuknya masih bisa disederhanakan. Gimana caranya sederhanakannya? Kamu ingat, rumus sin 2A itu bisa disederhanakan jadi atau dibuka menjadi 2 sin A kali cos A. Ya, maka sin 8X kan kalau ditulis sin 8X ini bisa ditulis jadi 2 sin 4X kali cos 4X. Jadi soal ini ya, kamu sederhanakan dulu. Jadi Fx sama dengan 2 sin 4X kali cos 4X per sin 4X. Ya, sehingga bentuknya bisa disederhanakan. Kita coret sin 4X-nya. Berarti Fx-nya menjadi 2 cos 4X. Nah, baru kamu cari turunannya, yaitu F aksen X sama dengan 2 dikali turunan 4X dulu boleh. Jadi 4 dikali turunan cosnya min sin 4X. Berarti jawabannya min 8 sin 4X. Oke, lebih mudah ya. Oke, sekarang tentukan turunan dari Fx sama dengan cos X min sin X per cos X. Nah, kalau kamu perhatikan, ini bentuknya ya adalah bentuk U kali V ya. Seperti ini. Ya, ini nggak salah kamu gunakan bentuk ini. Tetapi, ya sekali lagi, kira-kira bentuk ini bisa kita sederhanakan nggak? Misalnya kita tulisnya seperti ini. Fx sama dengan, saya tulis cos X per cos X dikurang sin X per cos X. Oke? Ya, sama kan kalau dikembalikan ke soal awal. Berarti ini bisa kita tulis apa? Fx sama dengan 1 min tangen X. Nah, ternyata setelah kita coba ya ubah, lebih mudah nih bentuk Fx-nya. Berarti kita bisa turunkan F aksen X sama dengan turunan 1 adalah 0. Nah, turunan tangen adalah sekant kuadrat X. Ya, jadi turunan dari cos X min sin X per cos X itu adalah min sekant kuadrat X. Ya, mudah bukan? Soal ini tentukan titik stasioner pada fungsi trigonometri Y sama dengan 3X untuk ya X-nya antara 0 sampai 270 derajat. Sekali lagi, kita ingat stasioner itu syaratnya apa? F aksen X-nya harus sama dengan 0. Kan gitu ya? Nah, sekarang Y-nya itu sama dengan sin 3X. Maka kalau kita mau cari stasionernya, nah Y aksennya cari dulu, yaitu 3 cos 3X. Dan ini dia harus sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Oke, 3 cos 3X sama dengan 0, berarti kita dapatkan cos 3X sama dengan 0. Nah, sekarang cos berapa yang nilainya? 0. Cos 90. Gitu ya. Berarti kan kita punya rumus, masih ingat ya? Kalau ada cos AX ya sama dengan cos P, maka ada dua kemungkinan, yaitu AX sama dengan P tambah K kali 360, atau yang kedua AX sama dengan min P tambah K kali 360. Ya, ini kemungkinannya. Nah, sekarang kamu lihat, kamu punya cos 3X sama dengan 90. Ya, berarti yang pertama apa?
3X sama dengan 90 tambah K kali 360. Yang kedua, ini 3X sama dengan min 90 tambah K kali 360. Oke, sekarang kita coba yang pertama dulu. Yang ini berarti semuanya dibagi 3 ya. Jadi X sama dengan 30 tambah K kali 120. Oke, kalau K-nya sama dengan 0, maka kamu dapatkan X-nya sama dengan 30. Kalau K-nya sama dengan 1, kamu dapatkan X-nya sama dengan 150. Sekarang kalau K-nya 2, kamu dapatkan X-nya sama dengan 270. Tapi perhatikan, di soal 270 itu tidak pakai sama dengan, berarti ini tidak termasuk nilai yang dicari. Oke? Nah, yang kedua, ini X-nya sama dengan, kita bagi 3, min 30 tambah K kali 120. Berarti ketika K-nya sama dengan 1, kita dapatkan X-nya sama dengan 90. Ketika K-nya 2, ini kamu dapatkan X-nya, ini kan jadi 240, dikurang 30, 210. Ya. Ketika K-nya 3, nah ini sudah lebih. Ya. Berarti dari apa yang kita cari, kita bisa dapatkan titik stasionernya, yaitu di 30, 150, 90, dan 210. Oke, bisa dipahami? Ya, sekarang kita diminta untuk menentukan interval fungsi naik dari turunan trigonometri atau fungsi trigonometri Y sama dengan cos 3X untuk X 0 sampai 360. Gitu ya. Nah, ini caranya sama dengan tadi, tapi sudutnya berbeda ya. Ini sampai 360. Maka langkahnya sama, kamu cari dulu stasionernya. Ya. Jadi cari dulu stasioner. Stasioner itu syaratnya sekali lagi ya, Y aksen atau F aksen X-nya sama dengan 0. Ya, berarti dari soal ini turunan dari Y aksennya karena fungsinya Y sama dengan cos 3X adalah min 3 sin 3X sama dengan 0. Berarti sin 3X sama dengan 0. Kan gitu ya? 0 bagi min 3 kan 0. Nah, sin berapa yang nilainya 0? Yang paling dekat adalah sin 0. Kan gitu ya? Jadi sin 3X sama dengan sin 0. Nah, kamu perhatikan, ketika rumus sin, kalau ada sin AX sama dengan sin P, maka yang pertama, AX itu sama dengan P tambah K kali 360. Yang kedua, AX itu sama dengan 180 min P tambah K kali 360. Ya, jadi soal ini ada dua penyelesaian. Ya, yang pertama kita lihat ya sin 3X sama dengan sin 0. Ini kita jadikan 3X sama dengan 0 tambah K kali 360. Oke. Nah, semuanya kamu bagi 3. Berarti X sama dengan K kali 120. Nah, ketika K-nya sama dengan 0, X-nya juga 0. Gitu ya. Ketika K-nya sama dengan 1, X-nya adalah 120. Ketika K-nya sama dengan 2, X-nya adalah 240. Nah, ketika K-nya sama dengan 3, X-nya adalah 360. Nah, yang kedua kita gunakan yang ini. Ya, 3X sama dengan ini 180 dikurang 0 tambah K kali 360. Berarti bisa kita bagi 3 semua. X sama dengan 60 tambah K kali 120. Berarti ketika K-nya 0, X-nya itu 60. Nah, ketika K-nya 1, X-nya itu adalah 180. Ketika K-nya 2, ya X-nya adalah 300. Berarti ini kamu perhatikan, kita punya titik-titik yang akan kita cek ya, naik turunnya. Nah, kamu buat deh garisnya di sini. Ya, berarti ini ada titik 0 sampai 360. Ya. Nah,
Di antara titik 0 sampai 360 itu ada titik 60 gitu ya. Kemudian ada 120, ada 180, ada 240 dan ada 300. Oke. Nah, berarti kamu cek titiknya ya. Kalau seandainya saya masukkan 30 ya ke dalam fungsi turunannya, tadi turunannya kan ini ya. Nah, cek misalnya X sama dengan 30. Nah, ini kamu masukkan ke Y aksennya, yaitu min 3 sin 3X. Berarti kalau kamu perhatikan, Y aksen sama dengan min 3 sin 90. Berarti ini sama dengan min 3. Berarti mulainya di sini adalah min, plus, min, plus, min, plus. Gitu ya. Nah, kamu perhatikan, berarti dia fungsi naiknya, ya, fungsi naik, itu kamu perhatikan, ini ada beberapa tempat, yaitu antara 60 sampai 120, kemudian 180 sampai 240, dan 300 sampai 360. Nah, ini adalah interval fungsi naiknya. Ya, perhatikan soal ini, tentukan nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan 4 sin 2X nah, untuk X-nya antara 0 sampai 360. Ya, jadi perhatikan, sekali lagi untuk mencari nilai maksimum dan minimum, ini kita gunakan stasioner. Ya, berarti turunannya harus sama dengan 0, gitu ya. Nah, sekarang kamu lihat, fungsinya kan Y sama dengan 4 sin 2X. Maka ini kalau diturunkan jadi 4 kali 2 cos 2X sama dengan 0. Atau 8 cos 2X sama dengan 0 ya. Atau bisa kita tulis cos 2X sama dengan 0. Nah, sekarang kamu perhatikan cos berapa yang nilainya 0. Itu cos 2X sama dengan cos 90. Ya, kita menggunakan rumus mencari sudut dengan cos. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, 2X itu sama dengan 90 tambah K kali 360. Ya, berarti kita bagi dua semua. X-nya itu jadi 45 tambah K kali 180. Berarti ketika K-nya sama dengan 0, ya, X-nya itu 45. Ketika K-nya sama dengan 1, X-nya itu adalah 225. Ya, ketika K-nya 2 sudah lebih ya. Kemudian yang kedua, kita gunakan 2X sama dengan min 90 tambah K kali 360. Kita bagi 2 juga, X sama dengan min 45 tambah K kali 180. Nah, kita cek dari K sama dengan 1. Berarti kalau K-nya 1, nah ini berapa X-nya? Sama dengan 180 kurang 45, itu 135. Kemudian ketika K-nya 2, ya 360 dikurang 45 jadi 315. Nah, kamu perhatikan, kamu punya 4 titik X. Ya, 45, 225, 135, 315. Nah, ini kamu cek, masukkan ke fungsi asli. Ya, misalnya yang pertama kita cek X sama dengan 45. Masukkan ke sini. Berarti Y sama dengan 4 kali sin 2 kali 45. Berarti 4 sin 90. Berarti jadi berapa? 4 kali 1 sama dengan 4. Yang kedua, kamu cek titik X sama dengan 135. Berarti Y-nya sama dengan 4 kali sin 2 kali 135. Berarti ini kan jadi 4 sin 270. Nah, sin 270 kan min 1. Berarti 4 kali min 1 sama dengan min 4. Yang ketiga, kamu cek X sama dengan 225. Masukkan jadi Y sama dengan 4 kali sin 2 kali 225 sama dengan 4 kali sin. Ini jadi 450 ya. Berarti sama aja 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, yang terakhir, kamu cek yang keempat yaitu
untuk titik X sama dengan 315. Berarti Y-nya sama dengan 4 kali sin 2 kali 3, 15. Ini jadi Y sama dengan 4 kali 2, 3, 15 itu adalah sin ya 630. Nah, 630 itu sama aja 270 ya. Berarti Y-nya sama dengan min 4. Nah, kamu perhatikan, berarti dari 4 yang kita coba, yang paling besar adalah nilainya 4. Berarti ini adalah nilainya maksimum, yaitu di 45 derajat dan di 225 derajat. Oke, bisa dipahami nih? Oke, untuk penyelesaian soal ini bisa juga dengan cara yang lebih mudah, yaitu kamu perhatikan bentuk fungsinya. Jika bentuk fungsinya Y sama dengan A sin BX atau Y sama dengan A cos BX, maka pasti nilai maksimumnya itu adalah A dan nilai minimumnya pasti min A. Nah, kalau kamu perhatikan dari soal yang di atas, fungsinya adalah Y sama dengan 4 sin 2X. Maka pasti nilai maksimumnya adalah 4. Oke? Oke, sekarang kita perhatikan, tentukan nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan cos 2X min 2 sin X untuk X antara 0 sampai 360. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan stasioner. Ya. Jadi, stasioner ini syaratnya adalah Y aksen sama dengan 0. Nah, sekarang kamu perhatikan, fungsinya adalah Y sama dengan cos 2X dikurang 2 sin X. Ini berarti turunannya, I aksennya itu sama dengan min 2 sin 2X dikurang 2 cos X. Nah, berarti kalau kita perhatikan, ini nilainya kan harus 0. Berarti bisa kita tulis min 2 sin 2X dikurang 2 cos X, ini harus sama dengan 0. Oke, nah kemudian ini kita uraikan dulu nih sin 2X-nya. Karena ini sudutnya 2X, ini X ya. Berarti bisa kita tulis min 2 dalam kurung 2 sin X kali cos X ya dikurang 2 cos X sama dengan 0. Berarti ini jadi min 4 sin X kali cos X dikurang 2 cos X sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, kita keluarkan min 2 cos X-nya. Min 2 cos X berarti dalam kurung menjadi 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Oke, yang pertama kita dapatkan ya min 2 cos X itu sama dengan 0. Berarti cos X sama dengan 0. Nah, sudutnya adalah 90 dan 270. Yang kedua, kita dapatkan 2 sin X tambah 1 itu sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan min setengah. Berarti sudutnya adalah yang pertama 210, kemudian yang kedua adalah 330. Oke, nah nilai X ini kita substitusikan ke fungsi aslinya yaitu Y sama dengan cos 2X min 2 sin X. Oke, yang pertama kita cek titik X sama dengan 90 ya. Kita masukkan, jadi Y sama dengan ini menjadi cos 180 dikurang 2 sin 90. Nah, cos 180 adalah min 1 dikurang 2 kali 1. Berarti sama dengan min 3. Oke, yang kedua kita cek titik X sama dengan 210. Ya, ini jadi Y sama dengan cos 420 dikurang 2 sin 210. Berarti cos 420 itu sama aja cos 60, setengah dikurang 2 kali min setengah. Ya, berarti setengah ditambah 1 sama dengan 3/2. Yang ketiga, kita cek titik X sama dengan 270. Ini kita substitusi, Y sama dengan cos 540 dikurang 2 sin 270. Nah, cos 540 itu sama aja cos 180. Berarti nilainya min 1 dikurang 2 dikali min 1. Berarti sama dengan min 1 tambah 2 sama dengan 1. Oke, yang keempat, kita cek titik X sama dengan 330. Berarti jadi Y sama dengan cos 660
dikurang 2 sin 330. Nah, cos 660 ini sama aja cos 300 ya. Berarti nilainya setengah dikurang 2 dikali min setengah. Berarti sama dengan setengah tambah 1 sama dengan 3/2. Nah, kalau kita perhatikan dari nilai yang sudah kita cari, maka nilai terbesarnya adalah 3/2. Berarti ini adalah nilai maksimumnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah pembahasan latihan penilaian harian untuk materi turunan fungsi trigonometri telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.